Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Didik Kurniawan pada video pembelajaran kali ini. Di video materi kali ini kita akan sama-sama belajar tentang satu topik di akuntansi dasar atau Principal Accounting. Topiknya berjudul Non-Current Liabilities. Video materi ini adalah kelanjutan dari topik di video materi sebelumnya tentang current liabilities. Nah, current liabilities itu sudah kita bahas bahwa current liabilities merupakan utang jangka pendek yang masa jatuh temponya atau periode utangnya itu adalah maksimal selama 1 tahun atau satu periode akuntansi, mana periodenya yang lebih panjang. Nah, tentu saja kalau kita mendengar istilah non current liabilities, maka kemudian kita akan dengan mudahnya menegasikan atau menegatifkan pengertian dari current liabilities, sehingga pasti non current liabilities itu langsung kita dapat menebak bahwa non current liabilities adalah utang jangka panjang di mana masa jatuh tempo atau periode dari utang tersebut adalah lebih dari 1 tahun atau satu periode akuntansi, whichever is longer, yang mana yang lebih panjang periodenya atau masanya. Oke. Nah, kalau di video materi yang lalu kita membahas dan pembahasan kita bersumber dari bukunya Pak Warren. Nah, untuk pembahasan non current liabilities kali ini atau utang jangka panjang kali ini kita akan membahas materinya bersumber dari bukunya Pak Keso, Financial Accounting IFRS Edition yang edisi 3. Oke. Di video materi yang pertama kita akan membahas hanya mengenai konsep dasar dari non-current liabilities. Oke, kita langsung saja ya, kita mulai pembahasan kita tentang non-current liabilities. Sekali lagi, kalau kita belajar akuntansi, saya perlu tekankan di sini bahwasanya jangan pernah sekali-kali menghafal. Terus apa yang harus kita lakukan? Kita harus memahami. Kalau kita paham, maka dengan sendirinya kita hafal dan kita tidak perlu membuang-buang energi, menyia-nyiakan effort kita untuk menghafal. Tidak ya, jangan pernah sekali-kali menghafal. Oke, bagaimana caranya untuk tidak menghafal? Ya kita harus paham. Karena yakinlah bahwa akuntansi itu pelajaran yang mudah untuk dipahami. Jauh lebih mudah daripada pelajaran matematika atau fisika atau kimia waktu di SMA. Oke ya, kita yakin itu. Maka kalau kita mau, maka kita akan mampu. Ingat bahwasanya kemampuan itu akan mengikuti kemauan. Kalau kita mau, maka dengan sendirinya kita akan mampu. Oke, langsung saja kita bahas konsep dasar atas non-current liabilities. Non-current liabilities itu nama lainnya adalah long-term liabilities. Sama saja ya, jadi istilah non-current liabilities itu sama dengan long-term liabilities. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi utang jangka panjang. Nah, non-current liabilities di pembahasan kita kali ini, non-current liabilitiesnya akan saya singkat menjadi NCL, non-current liabilities. Oke. Nah, kita balik lagi ke pemahaman dasar mengenai persamaan akuntansi. Nah, lagi-lagi kita bermula dari persamaan akuntansi gitu ya, supaya kita jangan sampai menghafal. Bahwasanya persamaan akuntansi itu adalah A sama dengan L plus E, aset sama dengan liabilities plus equities. Sumber daya perusahaan itu dapat diperoleh dari dua sumber saja dan tidak ada sumber yang lainnya. Sumber ketiga, keempat, kelima nggak ada. Hanya ada dua sumber untuk mendanai resources atau sumber daya yang dipunyai oleh satu perusahaan dalam rangka menjalankan bisnis. Apa itu? Sumber yang pertama adalah equities. Equities itu adalah sumber daya perusahaan yang asalnya dari kantongnya si pemilik, dari harta punyanya si pemilik. Atau dengan kata lain di bahasa Indonesia itu dikenal dengan istilah namanya adalah modal, bahasa sederhananya. Itu sumber yang pertama. Sumber yang kedua adalah liabilities. Sumber dari non pemilik atau dari pihak lain. Bahasa Indonesianya liabilities itu simpelnya adalah utang. Oke, kalau kita membaca dari sini maka aset itu adalah sebagian merupakan klaimnya si kreditur, sudah kita bahas, yaitu orang yang mengkredit hartanya, atau lender orang yang meminjamkan uang
pemiliknya kepada perusahaan, dan sebagian lagi merupakan klaimnya si pemilik. Pemodal itu merupakan pemilik, orang yang menyetorkan atau pihak yang menyetorkan hartanya kepada perusahaan menjadi sumber daya perusahaan yang berasal dari kantong pribadinya, dari harta milik pribadinya, itu merupakan pemiliknya si perusahaan yang bersangkutan. Paham itu ya? Nah, kalau kita tinjau dari situ, maka dapat kita simpulkan bahwa non-current liabilities atau NCL itu merupakan pembiayaan atas sumber daya yang dipunyai oleh si perusahaan yang berasal dari sisi L, sisi liabilities. Oh Pak, kalau begitu utang jangka panjang atau non-current liabilities itu juga merupakan utang dong Pak? Iya, ini merupakan kelompok utang kalau begitu. Kita paham ya, berarti simpulan kita, oh ternyata non-current liabilities itu masuk ke dalam kelompok utang. Loh, apa Pak bedanya dengan pembahasan utang yang sudah kita bahas di video materi yang sebelumnya? Nah, perbedaannya adalah bahwa temponya saja yang berbeda, jangka waktunya saja yang berbeda. Kalau yang lalu itu pembahasan kita mengenai current liabilities, masa, tempo atau periodenya adalah selama paling panjang 1 periode akuntansi atau 1 tahun. Sementara kalau yang sekarang kita sedang bahas ini adalah masa jatuh tempo atau periode utangnya itu adalah lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Oke, paham itu ya? Oh, kita ngeh sekarang bahwasanya liabilities, utang jangka panjang atau non-current liabilities itu adalah merupakan pembiayaan sumber daya perusahaan yang berasal dari non pemilik atau dengan kata lain kreditur. Nah, kemudian kita juga sudah paham bahwa kalau masing-masing sumber pendanaan atau pembiayaan dari resources yang dimiliki oleh perusahaan ini itu memiliki konsekuensinya masing-masing. Artinya sudah kita bahas juga di TVM kemarin mengenai time value of money itu, yang namanya investasi, apapun itu bentuk investasinya, itu mengharapkan dan mengharuskan adanya return. Demikian juga bahwa kalau komponen E, equities ini, pemilik atau si pemodal itu menanamkan investasinya di satu perusahaan, maka dia minta return, harus ada returnnya, ya, harus ada returnnya. Apa returnnya Pak? Ya, jadi equities kalau ini returnnya tergantung kepada bentuk perusahaannya, ya. Kalau perusahaannya itu adalah perusahaan perseorangan atau proprietorship company, maka nanti returnnya berupa tambahan modal yang tidak dipakai untuk usaha, yang mana kemudian tambahan modal yang tidak dipakai untuk usaha selanjutnya itu nanti akan diambil oleh pemiliknya sebagai yang kita sebut sebagai drawing atau withdrawals, ya, atau bahasa Indonesianya adalah prive, ya, yaitu setoran modal yang kemudian diambil oleh si pemilik. Itu kalau perusahaannya perusahaan perseorangan atau proprietorship company. Kalau perusahaannya itu adalah perusahaan partnership atau joinan gitu ya, antara beberapa orang, beberapa pihak, maka nanti yang diambil returnnya ada Pak? Ada. Apa itu returnnya? Itu bagi hasilnya, profitnya dibagi. Sebagian profitnya diambil kemudian dibagi di antara para joiners itu, ya, orang-orang yang patungan itu, yang bekerja bersama itu. Itu kalau partnership. Nah, kalau perusahaannya bentuknya adalah corporation atau perseroan yang mana modalnya itu terbagi dalam bentuk saham, maka nanti ya modalnya kan saham nih, shares atau stocks, itu saham. Nah, maka returnnya adalah namanya dividen, ya, returnnya namanya dividen. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan di sini yang harus kita pahami adalah bahwa semua investasi di kelompok E atau equity ini semuanya akan menghasilkan return. Yang namanya bisnis itu kan berarti nanti kan tujuannya untuk mendapatkan profit. Nah, profitnya itu nanti akan dibagi di antara para pemilik atau pemodalnya. Oke, paham sampai di sini ya. Jadi returnnya kalau perusahaannya berbentuk corporation, modalnya dalam bentuk saham, maka nanti returnnya berupa dividen. Itu di komponen E. Bagaimana kemudian kalau berada di komponen L Pak? Ya,
aset yang dimiliki oleh perusahaan didanai oleh pihak lain selain pemilik. Berarti kan di komponen L. Maka apakah itu ada returnnya Pak? Jawabannya jelas ada returnnya. Current liabilities itu ada returnnya. Returnnya apa? Yaitu interest atau bunga. Nah kemudian kalau sekarang pembahasan kita di non current liabilities atau utang jangka panjang, apakah ada returnnya Pak? Ada returnnya. Loh Pak, returnnya apa? Returnnya adalah interest. Loh Pak, di current liabilities itu returnnya interest. Sekarang di non current liabilities returnnya juga interest. Loh kalau begitu apa yang beda Pak? Jawabannya adalah tadi, yang beda adalah instrumen investasinya. Kalau kreditor L di sini komponen L, kreditor itu berinvestasi minjemin uang, bahasa gampangnya dia meminjamkan uang dia kepada satu perusahaan dan dia dalam jangka pendek, maka nanti instrumennya adalah instrumen investasi jangka pendek. Nah, kalau sekarang yang kita bahas di sini non current liabilities, maka instrumen investasi bagi si kreditor di komponen L di sini itu adalah instrumennya berupa utang jangka panjang, surat utang jangka panjang. Antara lain adalah yang sedang kita bahas di sini nanti adalah tentang bonds atau obligasi. Jadi sekali lagi sama ya, kalau di komponen L ini returnnya, imbal hasilnya berupa interest. Sementara kalau di komponen E, equity, di sini imbal hasilnya itu bahasa gampangnya adalah bagi-bagi profit, bagi keuntungan. Jadi lain ya, beda. Nah terus antara pembagian profit yang bisa berupa withdrawals, bisa bagi hasil, bisa juga berupa dividen tadi itu, antara return yang ada di kelompok E dengan return yang berada di kelompok L yang interest tadi ini memiliki karakteristik atau sifat yang berbeda sama sekali. Sekali lagi saya ulang bahwa return yang dihasilkan dari kelompok E dengan return yang dihasilkan dari kelompok L itu memiliki ciri sifat karakteristik yang berbeda. Terus efeknya apa Pak? Kalau ciri sifat karakteristik antara return E dan return L ini beda, maka nanti efeknya bagi perusahaan ini juga akan berlainan, tidak akan sama. Ya, efeknya nggak akan sama. Bayangkan efek atau imbas dividen dengan imbas dari bunga. Bayangkan. Yang paling simpel gini aja deh. Kalau yang namanya profit atau keuntungan itu, net income itu, kan perusahaan bisa saja dia net income, bisa juga dia nanti net loss. Dia bisa menghasilkan net profit, bisa net loss. Nah sementara kalau si interest ini, return berupa interest di sini, dia nggak ada kaitannya sama sekali dengan profit atau loss. Mau perusahaannya itu profit, untung, mau perusahaannya rugi, tidak ada masalah. Tidak ada peduli, tidak ada urusan bagi si kreditor terhadap kinerja perusahaan. Yang penting kalau perusahaan, you minjem uang saya dengan akadnya utang, maka you harus bayar ke saya berupa bunga secara reguler. Itu kata-kata si kreditur. Kalau si kata-kata si pemilik gak begitu. Kalau dia rugi, dia dapat apa? Gak dapat apa-apa kan gitu. Kalau dia untung, barulah kemudian dia dapat bagian profit yang dia terima sebagai return. Entah dalam bentuk withdrawal atau drawing ataukah dalam bentuk dividen. Paham ya sampai di sini ya? Oke, loh Pak, berarti yang menjalankan usaha siapa Pak? Yang menjalankan usaha kan perusahaannya dengan menggunakan resources atau aset ini. Dia menjalankan proses bisnis gitu. Nah, proses bisnisnya itu nanti kalau dia proses bisnisnya itu nanti kan akan menghasilkan profit. Ya, akan menghasilkan profit. Proses bisnisnya nanti kalau dia untung, maka dia bisa membayar dividen atau diambil sebagai withdrawal. Tapi kalau proses bisnisnya entah untung atau rugi, nggak ada urusannya. Kalau dia dibiayai, didanai resourcesnya ini dengan L, dengan utang, maka kemudian nggak peduli untung atau rugi, tetap dia harus membayar bunga. Itu perbedaan mendasar dari return yang dimiliki oleh E dan return atau imbal hasil yang dimiliki oleh komponen
L. Jadi sifatnya berbeda. Nah, sekarang kita lihat efek lebih detail atau rinci dari return atas E dan return atas L ini. Oke. Setidaknya ada 3 efek, ada 3 pengaruh dari return atas E, equity, dan return atas L, liabilities ini. Ya, ada 3 pengaruh. Dan bahwa untuk komponen L ini yang returnnya tadi berupa interest ini lebih unggul daripada return yang dihasilkan oleh komponen E dari sudut pandang perusahaan. Ya, dari sudut pandang perusahaan. Kita membahasnya adalah perusahaan yang konvensional tentunya ya. Perusahaan yang konvensional dan kemudian perusahaannya berbentuk corporation atau modalnya terbagi ke dalam bentuk saham. Tentu saja kalau yang kita bandingkan itu konteksnya itu berada di perusahaan perseorangan, itu nanti ceritanya akan lain lagi. Ya, akan tidak demikian. Oke. Kita bahas sekali lagi, saya ulang, konteksnya adalah perusahaannya berbentuk corporation, dia punya saham, dan kemudian yang kedua yang kita bahas di sini adalah perusahaannya itu perusahaan konvensional. Artinya di situ dia ada interest ya, ada interest atau bunga. Nah, kita lihat. Kita bandingkan antara perusahaan yang dia itu mau punya alternatif pendanaan atas sumber daya perusahaan itu 2. Bisa dia ngutang, bisa juga dia minta tambahan setoran modal. Jadi bisa dia, kan ini kalau aset atau resources perusahaannya dinaikkan, kan pilihannya cuma 2. L-nya dinaikkan atau E-nya yang ditingkatkan. Itu nanti akan mengimbangi kenaikan A. Nah, kenaikan L dan kenaikan E ini memiliki konsekuensi atau efek yang berbeda. Oke, kita lihat yang pertama. Efeknya apa bagi si pemilik? Bagi kepentingan si pemilik ya. Bagi kepentingan pemilik efeknya apa? Bahwa terhadap kepentingan atau interest itu bisa diartikan dengan kepentingannya atau control ya, atau control. Jadi tidak selalu interest itu diartikan sebagai bunga, tidak. Interest di sini maksudnya adalah kepentingan. Jadi kalau kita mendengar istilah conflict of interest, itu bukan konflik bunga, bukan, melainkan konflik kepentingan. Jadi kepentingan atau interest atau control shareholders atas perusahaan itu tidak terpengaruh kalau seandainya perusahaan itu menggunakan komponen L untuk mendanai A. Paham ya? Saya ulang, kalau satu perusahaan itu raising up its resources by increasing komponen liabilities atau utangnya, maka nanti dia lebih unggul. Kenapa lebih unggul? Karena kepentingan atau interest atau control shareholders atas perusahaan itu tidak akan terpengaruh. Loh Pak, logikanya bagaimana? Cara pemikirannya begini. Pemegang saham itu kan semakin banyak jumlah pemegang sahamnya, otomatis dalam pemikiran kita secara sederhananya adalah berarti pemiliknya semakin banyak. Kalau pemiliknya semakin banyak, maka ketika dia dapat profit, maka ibaratkan profit itu adalah kue, maka pembagian kuenya akan menjadi lebih sedikit kalau shareholders atau stockholdersnya itu semakin banyak. Maka pembagian kue atau pembagian profitnya akan menjadi semakin sedikit. Senang nggak itu pemiliknya? Senang nggak itu shareholdernya? Jawabannya adalah tidak senang. Karena kuenya dia dapat menjadi lebih kecil, lebih sedikit gitu loh. Kenapa? Karena persentase kepemilikannya itu menjadi lebih sedikit kalau jumlah shareholdernya meningkat. Dan jumlah shareholder meningkat, loh Pak, kenapa kok bisa jumlah shareholdernya meningkat? Ya iya, karena ini modalnya bertambah. Ya, modalnya bertambah. Kalau dia mau menambah modal, mau meningkatkan resources dengan cara menambah modal, kan berarti perusahaan ini akan menerbitkan saham baru. Dia terbitkan saham baru, kemudian pemodalnya bertambah. Dengan kata lain, pemiliknya bertambah.
jumlahnya. Maka profitnya tetap sama, kuenya tetap sama, satu. Sementara yang memiliki pemiliknya semakin banyak, maka pembagian kuenya akan semakin sedikit. Ya, paham ya? Jadi persentase kepemilikannya itu makin kecil sehingga profit yang dibagi makin sedikit. Ya, perolehan dividennya makin kecil. Ya, perolehan dividennya akan makin kecil. Dan kemudian ada yang namanya kalau di perusahaan corporation itu dia ada namanya voting rights atau hak suara. Misalkan satu orang itu punya saham di PT ABC, katakanlah misalkan 20%. Kemudian kok ternyata ini PT ABC ini meningkatkan resourcesnya dengan jalan menerbitkan saham baru, equity-nya bertambah. Maka ada satu orang yang beli sahamnya itu banyak. Yang awalnya katakanlah si Tuan A, katakanlah demikian, modalnya di PT ABC itu dia punya modal sebesar 20%, maka kemudian ada orang baru yang masuk, kemudian kepemilikannya si orang baru ini, Tuan B katakanlah demikian di PT ABC, kepemilikannya kok menjadi 23%. Nah, otomatis Tuan A yang awalnya punya 20% sekarang yang tertinggi, katakanlah awalnya tertinggi dia 20%, sekarang kalah menjadi tertinggi kedua setelah Tuan B yang mana dia memiliki 25%, katakanlah demikian, beli sahamnya 25%. Oke, dapat dipahami itu ya. Sehingga kemudian suaranya Tuan A akan kalah dengan suaranya si Tuan B dalam rangka menentukan laju ke depannya perusahaannya, arah ke depannya mau gimana, akan kalah dengan Tuan B. Kenapa? Karena porsi kepemilikan si Tuan B itu 25% lebih tinggi daripada Tuan A. Jadi gimana, Tuan A senang atau tidak? Tidak senang. Oh, kalau begitu Tuan A bilang begini, oh kalau begitu ya sudah deh, jangan pakai komponen E, kita pakai komponen L saja, atau nambah utang. Nah, itulah yang dimaksud dengan bahwasanya kalau perusahaan itu menambah sumber daya atau asetnya dengan jalan ngutang, meningkatkan komponen L, maka kepentingan atau interest atau control shareholders atas perusahaan itu tidak akan terpengaruh. Paham ya? Jadi si pemilik perusahaan itu menjadi lebih senang. Ya sudahlah, pakai komponen L saja. Biar nanti kalau dapat profit, kue profitnya itu masih tetap besar pembagiannya di antara para pemiliknya yang masih sedikit itu. Oke, dapat dipahami ya? Oke. Kemudian yang kedua, kenapa kok kemudian pembiayaan dari sisi L ini lebih unggul daripada sisi E? Jawabannya adalah karena dapat menghemat beban pajak. Dapat menghemat beban pajak. Loh Pak, kenapa kok bisa kemudian beban pajaknya itu akan menjadi lebih hemat? Atau dengan kata lain, beban pajaknya itu akan menjadi lebih kecil. Kenapa? Karena perhatikan, kalau perusahaan itu memiliki utang, maka perusahaan itu kan harus membayar bunga, interest expense. Dan interest expense itu sifatnya adalah deductible. Apa itu deductible? Deductible itu maksudnya dapat diperlakukan sebagai pengurang pajak. Ya, sebagai pengurang pajak. Artinya expense yang diakui sebagai pengurang pajak. Jadi misalkan tanpa adanya bunga, itu earning before interest and taxes-nya katakanlah misalkan 1 juta misal. Nah, kalau dia kemudian bayar bunga, misalkan bunganya itu 100.000 katakanlah misal, sehingga kemudian penghasilan yang kena pajaknya itu kan cuma 900.000. Nah, kalau si perusahaan itu tidak punya utang, maka kan dia nggak bayar bunga, maka pajaknya adalah atas 1 juta. Ya, atas 1 juta. Lebih gedean mana beban pajaknya? Ya jelas lebih gedean yang 1 juta. Kalau dia punya bunga, bayar bunga itu sebagai pengurang, maka penghasilan kena pajaknya cuma 900.000 tadi di contoh saya tadi. Kalau sementara kalau kemudian dia nggak punya utang, dia nggak bayar bunga, maka beban pajaknya adalah tarif dikalikan 1 juta. Otomatis lebih besar nanti beban pajaknya. Bisa dipahami itu ya? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa pembiayaan dari sisi L, liabilities, itu memiliki keuntungan daripada dari
ketimbang sisi equity. Apa itu? Yaitu EPS-nya mungkin dalam tanda kurung lebih tinggi. Apa itu EPS? EPS itu adalah earning per share. Apa itu earning per share, Pak? Earning itu adalah imbal hasilnya. Ya, earning itu earn-nya perusahaan, yang dihasilkan dari perusahaan itu adalah profit. Ya, profit per share. Share tadi adalah stok atau saham. Sehingga earning per share itu adalah profit dibagi dengan jumlah saham. Ya, jadi profit dibagi jumlah outstanding share, saham yang beredar. Nanti akan menjadi lebih besar kalau perusahaannya ngutang. Kalau perusahaannya itu kemudian dia tidak ngutang, melainkan raising up by issuing new stock, dengan menerbitkan saham baru, nanti EPS-nya akan menjadi lebih kecil. Kenapa EPS-nya kok menjadi lebih kecil, Pak? Kan EPS tadi adalah earning per share, yaitu profit dibagi dengan jumlah saham. Nah, kalau kemudian E-nya meningkat, maka jumlah pemegang sahamnya, jumlah pemilik atau pemodalnya itu akan menjadi lebih gede. Kalau pembaginya atau denominatornya itu menjadi lebih banyak, maka hasil pembagiannya akan semakin sedikit. Paham ya? Oke, ya. Jadi meningkatkan sumber daya organisasi dengan menggunakan komponen L itu nanti akan mengakibatkan EPS-nya lebih tinggi. Ya, EPS-nya lebih tinggi. Kenapa? Karena ini jumlah pemegang sahamnya tidak akan terpengaruh. Paham ya sampai di sini ya? Di bukunya Pak Keso ya, itu sudah dirangkumkan juga di sini bahwa keuntungan komponen L, pembiayaan dengan komponen L, atau di sini ditulis sebagai bond financing, ketimbang equity financing, keuntungannya adalah yang pertama, shareholder control is not affected. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kepentingan pemegang saham itu tidak akan terpengaruh kalau menggunakan komponen L, bond financing. Kemudian tax saving result. Kenapa ada tax saving? Kenapa ada penghematan pajak? Kenapa? Karena tadi ada interest expense yang sifatnya deductible, sehingga penghasilan kena pajaknya itu akan menjadi lebih kecil karena terkurangi atau terkoreksi oleh adanya interest expense atau beban bunga. Dan kemudian yang ketiga, earning per share-nya may be higher. Ya, earning per share-nya akan kemungkinan lebih bagus, lebih kelihatan tinggi daripada kalau kemudian nanti di raise up dengan pembiayaan secara equity atau ekuitas. Loh Pak, emang kenapa Pak earning per share ini kalau lebih tinggi lebih sedikit itu efeknya apa? Efeknya adalah ke calon investor dan ke image perusahaan. Semakin EPS, earning per share-nya itu semakin tinggi, maka calon investor akan melihat, oh ini perusahaan ini keren ini, yield atau return atas investasinya ini bagus, tinggi ini. Nah gitu loh. Jadi kalau kemudian EPS-nya itu semakin sedikit, earning per share-nya itu semakin sedikit, maka calon investor akan memandang, oh ini perusahaan ini tidak bonafit, tidak bisa menghasilkan earning atau tidak mampu menghasilkan profit yang lebih banyak. Gitu loh. Itu kenapa kok EPS itu kemudian menjadi concern. Gitu ya. Nah, di bukunya Pak Keso itu ada contohnya di sini. Nah, perhatikan ini contohnya sebagai bukti gitu ya, bahwasanya pembiayaan dari sisi komponen L atau bonds financing itu lebih baik daripada pembiayaan dari sisi equity ya atau ekuitas. Nah, perhatikan di sini. Ini contohnya adalah ada satu perusahaan, dia punya dua alternatif pembiayaan. Jadi ceritanya bahasa gampangnya saya singkat, dia itu mau raising up resourcesnya perusahaan. Kemudian ada dua alternatif, apakah dia mau menerbitkan saham ataukah dia akan menerbitkan bonds atau utang jangka panjang. Oke, perhatikan di sini. Income before interest and taxes-nya ini sama-sama 1.500.000 euro. Sama 1.500.000 euro. Oke, kemudian
kita lihat di income statement. Kalau perusahaan itu menerbitkan saham, maka dia tidak akan ada tambahan bunga. Ya, tambahan bunga nggak ada, berarti tidak ada interest expense. Oke, berarti ini ketika pakai plan A yang issuing shares atau saham, maka kemudian dia tidak ada beban bunga. Sementara kalau plan B dengan menerbitkan bond atau obligasi, maka kemudian ada beban bunga. Beban bunganya adalah 8% kali 5 juta sama dengan 400.000. Ini interest expense, sifatnya deductible. Ya, mengurangi penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajaknya ini kan sama-sama awalnya 1.500.000 starting pointnya. Nah, sekarang kita lihat, maka setelah dikurangi dengan interest expense akan menjadi income before income taxes atau penghasilan sebelum pajak. Nah, penghasilan sebelum pajaknya adalah dengan menerbitkan saham itu 1.500.000. Sementara dengan menerbitkan bond, penghasilan kena pajaknya adalah tinggal cuma 1.100.000. Berarti kan ini penghematan pajak. Ya, lupa kok bisa penghematan pajak. Perhatikan, income taxesnya yang plan A dengan menerbitkan saham, beban pajaknya 450.000 dia harus bayar. Sementara dengan menggunakan bond, menerbitkan bond, maka beban pajak yang harus dia bayar cuma 330.000. Nah, ini kan namanya tax saving. Ngerti ya? Oke. Nah, kemudian pajak yang harus dibayar ini kita kurangkan dengan income before income taxes. Maka hasilnya adalah net income. Net income plan A yang dengan menerbitkan saham adalah 1.050.000 euro. Sementara plan B dengan menerbitkan bond itu net income-nya cuma 770.000. Nah, Pak, berarti kan lebih bagus dengan menggunakan menerbitkan saham dong, Pak. Perhatikan, Pak, nih. Net income-nya lebih gede daripada kalau menggunakan instrumen berupa issuing bonds yang net income-nya cuma 770.000. Oke? Ngerti ya? Lupa kok bisa Pak lebih gede, Pak, ini, Kak? Katanya tadi menerbitkan bond lebih unggul ketimbang menerbitkan saham baru. Gimana sih, Pak? Oke. Perjalanannya belum selesai sampai di situ. Memang kalau dilihat dari net income-nya lebih besar ketika issuing shares. Tapi tujuan akhir dari perusahaan corporation itu tidak semata-mata dilihat dari net income-nya, melainkan dilihat dari EPS, earning per share. Nah, sekarang perhatikan earning per share-nya. Untuk plan A yang dengan menerbitkan saham ternyata EPS-nya cuma 3,5. Ya, artinya adalah setiap satu orang pemegang saham berinvestasi $1 di sini di perusahaan ini, maka dia akan mendapatkan return $3,5. Ya, $3,5. Sementara untuk yang plan B dengan issuing bond itu EPS-nya adalah EPS-nya adalah lebih tinggi, yaitu 7,7 euro. Artinya setiap $1 yang diinvestasikan di perusahaan ini, kalau dengan kemudian ceritanya dengan menerbitkan bond baru atau obligasi baru, maka kemudian EPS-nya untuk setiap $1 dia menghasilkan return 7,7 euro. Setiap €1 yang diinvestasikan, dia akan menghasilkan return, perusahaan ini akan memberikan return sebesar 7,7 euro. Berarti lebih menyenangkan, lebih menjanjikan yang mana? Jelas lebih menjanjikan dengan plan B. Karena return yang dihasilkan itu lebih besar, 7,7 euro per setiap €1 investasi. Loh, kenapa kok bisa, Pak, ini plan B ini menjadi lebih gede EPS-nya? Perhatikan, karena di sini jumlah outstanding shares-nya, jumlah saham yang beredarnya, kalau pakai plan A yang issuing new shares tadi, itu perhatikan jumlah pemegang sahamnya, jumlah saham yang beredarnya adalah 300.000. Sementara kalau pakai plan B, ya, jumlah saham yang beredarnya cuma 100.000. Loh, Pak, kenapa bisa begitu? Lah kan tadi kalau dia issuing saham, berarti kan nanti saham yang beredarnya akan menjadi lebih besar. Kan kalau mau raising up aset, meningkatkan aset atau sumber daya perusahaan, kemudian pembiayaannya berasal dari menerbitkan saham baru, maka kan otomatis saham yang beredar jumlahnya akan meningkat. Nggak mungkin dong
bisa meningkatkan komponen A, sumber daya perusahaan, pembiayaannya berasal dari pemilik, kemudian bukan dalam bentuk saham. Nggak bisa. Kalau perusahaannya corporation, mesti dia harus menerbitkan saham baru. Menerbitkan saham baru, otomatis outstanding shares-nya akan bertambah. Paham ya sampai di sini? Outstanding shares itu adalah saham yang beredar, saham yang sudah diisut dan beredar di pasaran karena dipegang atau dimiliki oleh para pemegang saham atau stockholders. Paham ya? Jadi jelas kenapa kemudian plan B, issuing bonds atau pembiayaan dari sisi liabilities itu lebih menguntungkan, lebih favorable daripada pembiayaan dari sisi ekuitas atau dengan menerbitkan saham baru. Ya, kenapa? Tadi ada 3 ya. Kepentingan pemilik atau stockholders tidak akan terusik, itu keunggulan yang pertama kalau dengan issuing bonds. Kemudian keunggulan yang kedua tadi penghematan pajak. Perhatikan tadi, pajak yang dibayarkan lebih kecil. Dan yang ketiga, EPS-nya lebih tinggi. EPS lebih tinggi itu lebih menyenangkan bagi calon investor. Kan semakin return-nya semakin gede, maka kemudian investor akan cenderung senang dan akan willing untuk invest di perusahaan tersebut ketimbang kalau EPS-nya lebih kecil. Paham ya sampai di sini ya? Jelas berarti kalau issuing bonds itu lebih menguntungkan ketimbang issuing new stocks atau new shares. Oke? Nah, itu panjang lebar pembahasan kita mengenai pembandingan antara pembiayaan aset atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari sisi pembiayaan dari sisi liabilitas maupun ekuitas. Nah, sekarang kita masuk ke non current liabilities. Jadi yang tadi loh, yang pembiayaan dari sisi L yang di sini ini, tentu saja ini pasti kalau ditandingkan atau dilawankan dengan komponen E, ini pasti jumlahnya besar dong. Ya, pasti jumlahnya besar. Nggak mungkin perusahaan itu mau menerbitkan saham baru itu dilawan dengan menggunakan current liabilities. Itu enggak bisa. Ya, enggak bisa. Kalau mau perusahaan itu butuh tambahan modal, pasti tambahan modalnya itu gede. Sehingga kemudian pilihannya L atau E. Dan tambahannya gede, maka L-nya itu enggak mungkin L-nya adalah current liabilities. Enggak bisa. Enggak bisa. Kalau kemudian dia mau ngutang dalam jumlah yang besar, maka utangnya nanti pasti utang dalam jangka panjang. Sehingga itu relevan dengan pembahasan kita non-current liabilities. Jadi kemungkinan kalian akan bertanya, kita akan bertanya, Pak, itu tadi kan yang diperbandingkan antara pembiayaan dari sisi L dan dari sisi E. Itu kalau dari sisi E itu kan menerbitkan saham, kalau di sini menerbitkan surat utang. Nah, surat utangnya yang mana, Pak? Yang current atau non current, kan gitu pertanyaannya. Jawabannya adalah pasti yang non current. Ya, utangnya pasti yang non current. Kenapa? Karena jumlahnya besar. Jumlah besar, ngutang dalam jumlah besar itu tidak mungkin kemudian pembiayaan dari utang dalam jumlah yang besar itu tidak mungkin kemudian dibiayai dengan menggunakan utang jangka pendek atau current liabilities. Kenapa? Karena susah mengembalikannya terlalu cepat bagi perusahaan. Misalkan perusahaan ngutang 1 miliar, itu tidak mungkin perusahaan itu kemudian utang jangka pendek. Pertama, siapa lender yang mau ngasih pinjaman utang 1 miliar dalam jangka waktu katakanlah misalkan 3 bulan, seperti notes payable yang sudah kita bahas? Tidak ada yang mau, terlalu berisiko. Itu dari sisi lender atau creditor. Kemudian yang kedua dari sisi perusahaan yang berutang, apa sanggup dia dalam jangka waktu 3 bulan kemudian langsung dia akan mengembalikan 1 miliar? Tidak sanggup. Oke ya, dapat dipahami ya. Sehingga kemudian ketika tadi kita membandingkan pembiayaan dari sisi E dengan dari sisi L ini, L-nya di sini pasti merupakan non current liabilities. Oke, dapat dipahami itu ya. Nah, sekarang kalau begitu kita sepakat bahwa non-current liabilities itu merupakan pembiayaan berupa utang yang memiliki masa atau periodenya itu jangka panjang. Atau dengan kata lain lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Mana yang lebih panjang?
Tadi sudah kita singgung di awal bahwa non current liabilities itu yang membedakan dengan current liabilities itu hanya masalah jangka waktu atas utang tersebut. Berapa lamakah periode si perusahaan itu kemudian berutang? Berapa lama? Kalau kurang dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi, itu current liabilities. Kalau lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi, itu disebut sebagai non current liabilities. Nah, pembahasan kita di sini mengenai non current liabilities. Jadi fix nanti periode berhutangnya si perusahaan, periode utangnya si perusahaan itu pasti lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Sehingga si perusahaan itu akan mengembalikan utang yang dia pinjam, utang yang dia punya, dia akan dikembalikan dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Dan ingat, kemarin kita juga sudah bahas di current liabilities bahwa di non current liabilities itu ada kemudian kalau akan dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun ke depan atau 1 periode akuntansi ke depan, itu akan menjadi portion of non current liabilities atau portion of long term debt yang akan dibayarkan di selama 1 tahun ke depan, dan itu merupakan current liabilities. Oke. Nah, yang namanya non current liabilities itu sama saja dengan current liabilities dan pasti punya return. Returnnya apa? Tadi sudah kita bahas bahwa return atas non current liabilities itu sama dengan return atas current liabilities, yaitu returnnya berupa bunga atau interest. Pokoknya semua investasi itu pasti meminta return. Kalau kita berbicara konteksnya adalah bisnis, maka semua investasi harus menghasilkan, harus ada imbal hasilnya atau harus ada returnnya. Tidak boleh tidak ada returnnya. Dan non current liabilities returnnya sama dengan current liabilities, yaitu bunga. Ya, bunga. Kemudian kalau ditanya, Pak, apakah kalau dibandingkan dengan current liabilities itu bunga atau interest di non current liabilities itu lebih gedean yang current liabilities atau non current liabilities gitu ya? Jawabannya adalah itu depend. Tapi yang jelas biasanya ya, depend on perusahaan masing-masing ya. Biasanya suku bunga atau tingkat suku bunga utang, baik itu utang jangka panjang atau jangka pendek, itu biasanya lebih tinggi daripada deposito. Taruhlah misalkan deposito itu tingkat imbal hasil atau returnnya itu katakanlah misalkan 7%. Nah, itu nanti utang itu tingkat suku bunganya itu pasti lebih tinggi dari 7% gitu. Kenapa Pak bisa begitu Pak? Ya orang lebih prefer untuk deposito. Kalau misalkan ngutang, memberikan utangan kepada perusahaan itu kemudian bunganya cuma atau tingkat returnnya itu cuma 5% katakan demikian, sementara deposito 6%. Dia orang lebih suka milih deposito. Kenapa? Nggak usah ribet ya, nggak ada risiko untuk gagal bayar, atau risiko untuk gagal bayarnya itu kecil sekali daripada minjemkan utang kepada perusahaan, minjemkan uang kepada perusahaan dalam bentuk utang gitu ya. Jadi lebih gedean mana Pak tingkat suku bunga antara CL current liabilities dan NCL non current liabilities? Jawabannya depend on perusahaan. Memberikan utangan itu tergantung banyak faktor, tingkat suku bunganya, tingkat returnnya. Kalau perusahaannya bonafit ya mungkin returnnya tidak tinggi-tinggi amat. Kalau kemudian perusahaannya itu kok kayaknya ini agak nggak bonafit, nah mungkin nanti tingkat suku bunganya akan lebih tinggi. Kemudian reputasinya perusahaan juga, kemudian di kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profit tadi, macam-macam, kompleks itu ya, kompleks. Nah kemudian yang terakhir, bentuk umum dari non current liabilities. Apa sih Pak non current liabilities itu? Non current liabilities itu bukan akun ya. Sekali lagi saya tegaskan, non current liabilities atau long term debt itu bukan akun. Itu adalah kelompok akun. Nah, akunnya apa Pak? Akunnya ada notes payable. Kemarin pas kita belajar current liabilities kan ada notes payable. Nah, di long term debt atau non current liabilities ini ada juga notes. Tapi notes-nya di sini adalah notes payable yang sifatnya jangka panjang atau long term notes. Oke. Nah, itu masuk non current liabilities, Pak. Yes. Itu masuk non current liabilities. Yang pertama. Kemudian yang kedua bonds. Ada juga bonds. Ya, bonds atau obligasi. Obligasi.
itu surat utang. Bonds dan notes ini dua-duanya ini merupakan surat utang ya, surat utang. Jadi bonds dan notes ini merupakan surat utang. Hanya saja sertifikatnya berbeda antara notes dan bonds. Ya, notes dan bond itu sama-sama surat utang. Kan ini semuanya sama-sama tertulis. Ada sertifikatnya, ada akadnya, ada perjanjiannya, dan perjanjiannya ada hitam di atas putih alias tertulis. Ya, tertulis. Beda dengan yang namanya account payable, itu kan tidak tertulis ya. Account payable itu tidak tertulis, cuman dikasih syarat aja 2/10 N/30 gitu ya, dan itu klausul atau syarat itu udah tertulis di faktur ya. Dia tidak membuat atau tidak ada surat khusus yang menerangkan bahwasanya ada pihak yang berutang kepada si lender, enggak ada seperti itu. Oke, jadi bentuk umum non current liabilities itu ada dua. Ada yang paling umum dibahas adalah mengenai bonds atau obligasi. Nanti akunnya namanya adalah bond payable. Bond payable. Di sini loh Pak, ini ada bond payable Pak. Berarti ada bond interest dong Pak? Tidak ada ya. Tidak ada yang namanya bond expense. Oh sorry, bukan bond interest. Sorry, tidak ada bond expense. Kan kalau kita sering mendengar itu kan ada namanya salary expense, kemudian dia akan bersanding dengan salary payable, kan gitu ya. Nah, di sini ada bond payable. Apakah berarti kemudian ada bond expense, Pak? Jawabannya adalah tidak ada. Tidak ada yang namanya bond expense. Nggak ada namanya beban obligasi, nggak ada. Kemudian notes. Notes itu notes payable. Ya, notes maka ketika terutang itu menjadi notes payable. Notes payable adalah akun. Hanya saja ini beda dengan yang notes payable ketika kita membahas current liabilities. Pas kita bahas current liabilities, notesnya di sini adalah current liabilities, artinya jangka periode, jangka waktu notesnya itu kurang dari 1 tahun. Nah, yang kalau di sini karena kita membahas non current liabilities, maka notesnya di sini adalah long term notes. Ya, long term notes. Dan ingat tidak ada yang namanya note expense. Ada notes payable, berarti ada notes expense dong Pak? Enggak ada. Jadi ada salaries expense, ada salaries payable, nah itu betul. Tapi ada bond payable, enggak ada bond expense. Ada notes payable, tidak ada note expense. Oke, ini video materi kita yang pertama, part 1. Kita sudah selesaikan pembahasan mengenai konsep dasar utang jangka panjang. Oke, terima kasih.